Halo, selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi benua Asia yang sudah saya upload di beberapa hari yang lalu ya, dengan judul benua Asia part 1. Untuk sekarang adalah kelanjutannya ya. Jadi benua Asia part 2. Oke. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam, kemudian tata air dan flora dan fauna gitu ya. Simak terus, tonton video ini sampai selesai gitu ya. Langsung saja kita mulai dari kondisi alam. Untuk kondisi alam ya, ini dibagi menjadi 5 gitu ya. Yang pertama adalah pegunungan lipatan muda. Pegunungan lipatan muda ini memanjang dari Laut Tengah atau Laut Mediterania, kemudian menuju ke Turki, pegunungan Kaukasus, Iran, India, ke Cina, ke Malaya, dan terakhir di Indonesia atau tepatnya di Laut Banda. Yang kedua, plato tua ya. Plato di sini sebenarnya ada banyak, cuman di sini yang saya tuliskan ada 2 ya. Yang pertama adalah plato Arabia di Arab dan plato Dekan di India. Ini yang sering keluar di dalam soal-soal. Untuk plato-plato yang lain kawan-kawan nanti bisa juga mencari materinya di internet gitu ya. Untuk bagian yang ketiga adalah dataran rendah utara ya. Ini meliputi daerah Siberia dan dataran Turan ya. Perlu diketahui daerah ini adalah daerah perbatasan ya antara Asia dan Eropa, karena memang Asia dan Eropa ini menyatu ya, maka terkadang ada istilah Eurasia, yaitu Eropa Asia. Oke. Yang keempat, daerah aliran sungai atau das ya. Jadi kawan-kawan ketika membaca tulisan das begitu ya di soal-soal atau di buku, tidak usah bingung ya. Jadi das itu adalah daerah aliran sungai. Oke. Meliputi Sungai Tigris, kemudian Indus, Gangga, Irawati, Mekong, Yangtze, dan Huangho atau Sungai Kuning. Yang terakhir adalah gurun ya. Gurun meliputi gurun Gobi di Asia Timur, kemudian ada gurun Thar di antara India dan Pakistan, serta gurun Rub al-Khali di Arab. Oke ya, itu tadi 5 bagian dari kondisi alam di benua Asia. Selanjutnya tentang tata air. Oke ya. Tata air. Oke, di sini kita akan membahas tentang sungai dan danau gitu ya. Nah, kita mulai dari sungai dulu. Ada beberapa sungai yang panjang di benua Asia. Yang pertama adalah Sungai Yangtze ya. Panjangnya 6.300 km. Ini terletak di negara Tiongkok. Kemudian yang kedua ada Sungai Huangho atau sering disebut Sungai Kuning ya. Sudah tahu belum kenapa sering disebut Sungai Kuning ya? Nah, disebut Sungai Kuning itu karena memang sungai ini sering membawa lumpur begitu ya. Sehingga warnanya menjadi warna yang kekuning-kuningan, sering disebut juga dengan Sungai Kuning ya, Yellow River gitu. Panjangnya
5.464 km. Ini terletak di Tibet ya, pegunungan Tibet. Kalau negaranya masuk ke negara Tiongkok. Kemudian yang ketiga ada Sungai Mekong, panjangnya 4.909 km. Sungai ini melintasi beberapa negara ya, seperti Laos, Kamboja, masih ada yang lain ya seperti Vietnam. Nah, itu pun dilewatinya. Kemudian Thailand, dilewati juga ya. Jadi macam Laos ini memang mau tak mau mengandalkan sungai karena tidak ada wilayah laut yang berbatasan dengan wilayah Laos, begitu ya. Nah, itu Sungai Mekong. Untuk selanjutnya, oke, ada Sungai Lena, panjangnya 4.400 km. Ini terletak di daerah perbatasan benua Asia dan Eropa ya, di sekitar Siberia ya. Karena sungai ini memang panjang, terkadang bahkan sampai melintasi benua lain begitu ya. Mengalirnya misalkan dari Eropa bisa jadi kemudian melintasi wilayah Asia, bisa jadi seperti itu ya. Karena memang panjang gitu. Untuk nomor 5 adalah Sungai Irtis ya. Panjangnya 4.428 km ya. 4.428 km, terletak di negara Kazakhstan. Oke, itu tentang tata air dilihat dari sungainya. Kemudian kita menuju ke danau. Oke ya. Untuk danau ya, di sini saya sebutkan hanya 3 ya, hanya 3. Sebenarnya ada banyak. Nah, nanti di luar 3 yang saya contohkan di sini, kawan-kawan bisa mencarinya juga ya, mencari sumber yang lain atau mencari di internet, ada banyak ya. Oke, kita mulai dari danau yang pertama adalah Danau Laut Kaspia. Oke ya. Dengan luas 371.000 km persegi. Ya. Lokasi danau ini terletak di Asia Barat, Tengah, dan daerah perbatasan dengan Eropa, gitu ya. Danau Laut Kaspia ini merupakan danau terluas di dunia ya, kawan-kawan ya. Perlu dicatat, Danau Laut Kaspia adalah danau paling luas sedunia, begitu ya. Oke. Untuk yang nomor 2, ini ada Danau Balkas. Nah, luas Danau Balkas ada 16.400 km persegi ya, berlokasi di negara Kazakhstan. Yang ketiga ada Danau Issyk-Kul ya, dengan luas 6.200 km persegi yang berlokasi di negara Kirgistan ya. Nah, itu di wilayah Asia semua. Nanti bisa dilihat di video saya yang benua Asia part pertama ya, part 1, itu bisa dilihat lagi untuk bagian negara-negara di Asia Tengah, Asia Barat, kemudian di Asia Tenggara dan sebagainya ya, sambil dipahami lagi begitu. Oke. Untuk selanjutnya flora dan fauna ya. Untuk flora dan fauna ini kita ada yang kita gabungkan ya, antara Asia Barat dan Tengah, kemudian nanti ada Asia Selatan dan Tenggara, kita gabungkan. Kenapa bisa digabungkan? Karena wilayah tersebut mempunyai kondisi geografis yang sama, begitu ya. Ya, bisa dikatakan hampir sama. Jadi kemungkinan besar untuk flora dan faunanya pun hampir sama juga. Makanya bisa kita gabungkan menjadi satu ya. Di sini yang berdiri sendiri adalah Asia Timur ya, karena memang kondisi geografisnya tidak sama begitu ya. Asia Barat dan Tengah hampir sama, Asia Selatan dan Tenggara hampir sama. Oke, kita mulai dari Asia Barat dan Tengah. Floranya ya, ada Halluxilon, Pinus Aleppo,
cistus, dan mastik. Kemudian faunanya ada unta, gazelle, kucing pasir, dan jakal ya. Perlu digarisbawahi untuk Asia Barat dan Tengah ini didominasi oleh wilayah gurun gitu ya. Nah, itu perlu diketahui dulu untuk mengetahui flora dan faunanya gitu ya. Oke, untuk Asia Timur ya, kita lihat floranya ada pohon ek, ada palem, ada bambu, dan magnolia gitu ya. Untuk faunanya panda ya, panda ini terkenal ya, dari Cina. Kemudian untuk Asia Selatan dan Tenggara ini floranya termasuk kita ya, Asia Tenggara, Indonesia ini termasuk di sini. Untuk floranya ada meranti banyak sekali di Kalimantan. Untuk jati ini banyak sekali di Jawa Tengah ya, cendana ada di Nusa Tenggara sana. Kemudian kalau karet ini banyak sekali ya, ada wilayah Kalimantan, Sumatera, Riau, itu merupakan penghasil karet terbesar ya di Indonesia. Masih ada juga di Sulawesi, kemudian di Papua pun ada ya untuk karet. Oke, untuk faunanya ini ada harimau, gajah, dan orangutan gitu ya. Kalau belajar tentang fauna Indonesia ini untuk harimau, gajah, dan orangutan ini termasuk fauna tipe asiatis ya, yang mirip dengan Asia di sini ya. Oke. Nah, gitu ya. Untuk hari ini cukup sampai dengan flora fauna dulu ya kawan-kawan ya. Untuk pertemuan berikutnya, untuk upload video berikutnya itu nanti akan membahas tentang benua Amerika untuk materi kelas 9. Oke ya, jadi karena ini materi kelas 9 maka saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya, untuk video berikutnya itu tentang benua Amerika ya. Oke. Terima kasih, dukung terus channel ini dengan mensubscribe, like, comment, and share ke semua kawan kalian ya, melalui media sosial ataupun melalui media-media yang lain begitu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Selamat pagi.